siapa, la tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, guna selain, siwa selain, ahal apakah, ayu yang mana, aina di mana, anna dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana, huwa dia, hum anta kamu, antum anas, nahnu kami, ana saya, nahnu kami, kitabuhu kitab dia, kitabuhum mereka, kitabuka kamu, kitabukum kitab kalian, kitabi
kami memukul, adribu memukul, adribu kami memukul. Ya. Ini ada kosakata baru. Ini saya susun berdasarkan awalan hurufnya. Nah, ini juga khusus untuk kata kerja. Kata kerja yang berawalan alif atau hamzah. Ya, nah, ini saya bikin lagu juga. Saya contohkan. Ata datang, ata memberi, amarah menyuruh, akhadha mengambil. Ya, ata datang, ata memberi, amarah menyuruh, akhadha mengambil. Jadi kalau a-nya pendek berarti artinya datang. Tapi kalau panjang, ata memberi. Ata datang, ata memberi, amarah menyuruh, akhadha mengambil. Ata datang, ata memberi, akhadha amarah menyuruh, akhadha mengambil. Lagi. Ata datang, ata memberi, amarah menyuruh, akhadha mengambil. Lagi. Ata datang, ata memberi, amarah menyuruh, akhadha mengambil. Arada ingin, akala makan, aba enggan, amana beriman. 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 Ata datang, ata memberi, amarah menyuruh, akhadha. Arada ingin, akala makan, aba enggan, amana beriman. Ata amarah, akhadha. Arada ingin, akala memakan, aba enggan, aman beriman. Ya, insyaallah satu huruf. Nanti besok huruf ba, kemudian ta, sa dan seterusnya. Sekarang kita akan masuk ke praktek. Terakhir ayat 200 berapa? 250
Ayat kursi ya. Nah, 55 ya, 255. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, ini sering kita baca, siogianya kita juga paham artinya. Allahu artinya apa? Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha illallah, illa huwa, kecuali dia. Tidak ada Tuhan kecuali dia, kecuali Allah. Al-hayyu. Al-hayyu artinya apa? Nah, maha hidup. Dari kata haya yahya. Haya yahya artinya hidup. Al-hayyu maha hidup. Al-hayyu yang maha hidup. Al-qayyum. Qayyum dari kata qoma yaqumu, artinya yang mengurus ya. Qoma yaqumu, arti asalnya qoma itu berdiri tegak ya. Maksudnya berdiri di sini adalah mengurus ya. Kebalikannya berdiri tegak berarti kan tiduran. Kalau tiduran nggak ngapa-ngapain. Nah, ini tegak berdiri artinya Allah itu mengurus seluruh makhluknya. Al-qayyum ya, dari kata apa? Qama yaqumu, qayyum, yang maha mengurus. La, tidak. Ta'khudhu, dari kata akhadha ya'khudhu, artinya mengambil. Nah, tadi kan ata datang, ata memberi, amara menyuruh, akhadha. Nah, la ta'khudhu. Nah, di sini fi'il mudhari'nya ta'khudhu, akhadha ya'khudhu. Tidak mengambil dia, tidak mengambil dia, sinatun. Sinatun itu kantuk, rasa mengantuk, sinah ya. Jadi tidak mengambilnya rasa kantuk. Wah, maksudnya apa nih? Maksudnya tidak ditimpa rasa kantuk. Allah tidak akan pernah mengantuk ya. Allah tidak akan pernah mengantuk. Jadi syarat Tuhan tidak boleh ngantuk ya. Kalau mau jadi Tuhan jangan ngantuk. Insya Allah semuanya pernah ngantuk ya, pernah tidur. Nah, Allah tidak pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun, tidak ditimpa kantuk. Ta'khudhu ya, seolah-olah ngantuk itu mengambil dia. Nah, kesadarannya diambil sehingga menjadi sinah. Wala naumun, dan tidak pula naum, tidur. Ini kalau sinah itu kan muqaddimahnya tidur. Ini kita bersyukur Allah memberikan kita kantuk. Kalau tidak jadi ngantuk itu nikmat juga. Karena kalau kita tidur tanpa ada muqaddimah bahaya. Orang lagi nyetir mobil ya, nggak ada muqaddimah mau tidur,
langsung aja tidur. Kira-kira gimana? Bisa tabrakan langsung tidur seketika, tabrakan. Ya, orang lagi nyetir ngantuk aja tabrakan, apalagi nyetir tidur, ya tabrakan. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Tidak menimpanya kantuk dan tidak pula tidur. Nah, ini susunan seperti ini, Pak. Ini tidak dikenal di dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat itu selalu susunannya subjek, predikat, objek. Nah, kalau di sini enggak. Di sini subjeknya itu sinatun. La ta'khudhuhu sinatun. Subjeknya adalah sinah, predikatnya adalah ta'khudhu, objeknya adalah hu. Ya. Jadi kantuk menimpa dia. Kalau ada la-nya berarti kantuk tidak menimpa dia. Dianya siapa? Allah. Jadi susunannya dalam bahasa Arab ini yang menjadikan terkadang kita sulit menerjemahkan bahasa Arab itu karena tidak tahu mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Nah, di sini itu subjeknya adalah sinatun, predikatnya adalah ta'khudhu, objeknya adalah hu. Ya. La ta'khudhuhu. Ya, ngantuk, rasa kantuk tidak menimpa. Akhoda di sini diartikan menimpa. Asalnya mengambil. Tidak menimpa Allah, tidak mengenai Allah. Wala naum. Begitu pula tidur, ya, perbuatan tidur tidak menimpa Allah sedikit pun. Oke. Lahu artinya apa? Bagi dia, lahu. Nah, kan termasuk huruf jar. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, atas sehingga, di dengan, lillah bagi. Ada la itu bagi. Bagi dia, hu artinya apa? Dia, bagi dia Allah, apa yang, ya. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang, lahu bagi dia apa yang fi di dalam as-samawati langit-langit. Samawat ini langit-langit. Jamak dari samaun. Jamaknya apa? Samawat. Milik Allah semuanya. Bagi Allah lah apa yang di langit-langit, langit yang 7, wama dan apa yang fil ardi di bumi. Nah, al-ard itu kebalikannya samaun, ya, langit. Al-ardu bumi, ya. Bahasa Inggrisnya earth, ya. Earth itu bahasa Inggris itu ambilnya dari mana? Dari al-ard, bahasa Arab. Jadi terkadang ada serapan dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi itu semuanya milik Allah. Man siapa? Manda siapa yang, alladzi yang juga, siapa yang, yashfa'u, syafa'a yashfa'u artinya apa? Mensyafaati, menolong. Syafaat itu artinya pertolongan. Siapakah yang memberi syafaat? Ya, syafa'a yashfa'u. Berarti ini fi'il mudhari'nya, kata kerja sedang. Siapa yang akan memberikan syafaat? Indahu, di sisinya, di sisi Allah. Ini inda, ini kita pernah menghafal amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Siapakah yang memberi syafaat indahu di sisi Allah?
nanti kelak di akhirat, illa kecuali biiznihi dengan izin Allah. Siapa coba yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah? Berarti ada nanti orang-orang yang hafal Al-Qur'an atau Nabi Muhammad, ya, orang-orang soleh, para ulama itu bisa memberikan syafaat, tapi dengan izin Allah. Illa biiznihi. Ya'lamu artinya apa? Dia mengetahui. Dari kata alima ya'lamu. Ya, ada walan ya berarti dia. Dia Allah mengetahui. Alima ya'lamu. Dia mengetahui apa yang baina di antara aidihim. Aidi ini jama dari yadun. Aidi tangan-tangan. Baina aidihim berarti di antara tangan-tangan mereka. Nah, ini aidiyum. Contoh aidiyum dalam bahasa Arab. Maksudnya ma baina aidihim itu amamahum. Maksudnya apa? Amamahum, di depannya. Allah itu tahu apa-apa yang ada di depan mereka. Ya, di depan mereka seluruhnya Allah tahu. Wa ma khalfahum. Dan apa yang khalfa di belakang mereka. Khalfa sama seperti waro'a. Ya, waro'a sama dengan khalfa. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di depan mereka, ada apa pula yang ada di belakang mereka. Ini. Kita kalau melihat paling tahunya di depan. Ya, di belakang kita enggak tahu. Tapi kalau Allah tidak ada batas, ya, mau di depan, mau di belakang, kanan, kiri, atas, bawah, tidak ada batasan. Ilmunya Allah tidak ada batas. Kalau kita terbatas, melihatnya cuma di depan. Kalau di belakang siapa nggak tahu. Ya. Wala yuhituna. Wala artinya apa? Dan tidak yuhitun. Yuhitun meliputi. Ahata yuhitu. Mereka tidak meliputi, tidak bisa meliputi. Di sini ada awalan ya, akhiran wawu nun. Berarti domirnya apa? Mereka yuhitun. Mereka tidak bisa meliputi atau tidak bisa memperoleh bisyai'in dengan sedikit pun. Ya. Asalnya artinya sesuatu, tapi di sini artinya sedikit pun. Min ilmihi, dari ilmunya Allah. Kita bisa nggak mengetahui hakikat Allah? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tidak boleh kita membayang-bayangkan Allah itu seperti apa sih? Ya, kata Rasulullah, la tatafakkaru fi dzatillah. Janganlah berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah, udah berpikirlah aja tentang makhluknya Allah, tentang bumi, tentang langit yang begitu besar, pasti ada penciptanya yaitu Allah. Tidak perlu berpikir Allah itu seperti apa sih besarnya, nggak perlu, ya, tidak boleh, karena Allah berbeda dengan kita. Wala yuhitun, mereka tidak bisa memahami atau meliputi bisyai'in dengan sedikit pun min ilmihi dari ilmunya Allah. Ilmunya Allah sangat luas. Kita pun digambarkan ilmu kita itu seperti jari kita dicelupkan ke lautan, kemudian kemudian kita angkat. Air yang terangkat ini adalah ilmu yang dibagikan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Ilmunya Allah selautan yang sangat luas, samudra. Kira-kira ilmu kita seberapa berarti? Ya, ilmunya sangat sedikit sekali. Jadi kalau kita sombong, kita mengaku sebagai Tuhan, berarti kita tidak tahu diri, ya. Karena ilmu kita ini seperti tangan, jari dicelupkan ke lautan, kita angkat. Ini ilmu yang air yang segini itu dibagi kepada makhluk seluruh dunia dari mulai awal penciptaan sampai hari kiamat, ya. Lah kita mau nantang Allah, naudzubillahi min dzalik. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi,
dan mereka tidak meliputi dengan sedikit pun dari ilmunya Allah, illa kecuali bima dengan apa yang sya'a dia kehendaki. Allah tidak memberikan ilmu kecuali dengan kehendak Allah. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, seperti itu ya. Jadi Allah pun terkadang melebih-lebihkan, ada sebagian yang menjadi cerdas, ada yang sebagian tidak, ada yang sebagian kaya, ada yang tidak, ada yang sebagian rakyat, ada yang sebagian pejabat. Itu Allah membagikan sesuai dengan kehendaknya. Illa bima sya, artinya apa? Kecuali dengan apa yang dia kehendaki. Sya'a, ini dhamirnya dia. Sya'a, sya'u, ini. Illa bima sya. Illa bima sya, kecuali dengan apa yang dia kehendaki. Allah memberikan ilmu sesuai dengan kehendaknya. Wasi'a. Wasi'a itu luas, tapi di sini artinya meliputi. Wasi'a asal artinya luas. Wasi'a kursiyuhu. Kursinya, kursi itu seperti singgasana. Ya, singgasananya Allah. Nah, wasi'a kursiyuhu, luas kursinya atau meliputi kursinya. Nah, ini cara menerjemahkannya, terjemahkan subjeknya dulu. Subjeknya adalah kursiyuhu. Kursinya itu meliputi apa? As-samawat. Langit-langit. Ya, besarnya kursinya Allah itu seperti langit-langit ini, ya. Masya Allah. Wal ard, dan bumi sangat luas sekali. Artinya ini menunjukkan kuasa Allah itu sangat luas sekali, tanpa kita membayangkan jisim tubuhnya Allah, karena tidak boleh. Wala ya'uduhu, ya'udu, wala dan tidak, ya'udu memberatkan Allah. Apa yang memberatkan? Hifdzuhuma. Hifdzu, hafadz artinya apa? Menjaga. Hifdzu, penjagaan. Penjagaan keduanya, penjagaan langit dan bumi. Allah mau menjaga langit dan bumi yang begitu besar, itu repot nggak? Berat nggak? Nggak berat, ya. Kita kadang menjaga keluarga saja sudah berat, jaga kita punya rumah berat. Allah menjaga seluruh alam semesta ini nggak berat sama sekali. La ya'udu, tidak memberatkan baginya. La ya'udu, ada ya'udu. Ini fi'il mudhari dari ada ya'udu, memberatkan. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Ini juga susunan seperti ini tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Ya'udu ini fi'il, kata kerja. Hu objeknya. Hifdzuhuma, hifdzuhuma ini subjeknya. Penjagaannya tidak memberatkan Allah. Ya, penjagaan langit dan bumi ini tidak memberatkan Allah. Sedikit pun tidak memberatkan Allah. Ini. Wa huwa, dan dia Allah al-aliyyu, maha tinggi. Ala artinya apa? Ala di atas. Nah, kalau subjeknya al-ali, yang maha tinggi. Al-azimu, yang maha besar. Dari kata azama. Azama artinya besar. Azim, maha besar. Wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Oke, ini ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan kecuali Dia. Al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyumu, maha apa? Tadi apa? Mengurus, qoma yaqumu, berdiri. Ya, artinya Allah itu berdiri sendiri dan mengurus, ya. Berdiri sendiri, tidak butuh
makhluknya, tidak butuh orang yang mengurus Allah, justru Allah yang mengurus segalanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, nih. Biar kelihatan. La ta'khudhuhu sinatun. Nah, tidak menimpanya kantuk. Nah, kalau terjemahan seperti ini kan tidak enak ya. Nah, ini susunan seperti ini tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Maka terjemahkan subjeknya dulu, baru predikat, baru objek. Subjeknya mana? Sinatun. Nah, subjeknya sinatun. Kemudian predikatnya ta'khudhu. Objeknya hu. Jadi kantuk tidak menimpa Allah. Kantuk tidak menimpa Allah. La ta'khudhuhu. Kantuk tidak menimpa Allah, tidak menimpa dia. Wala naum. Dan tidak pula tidur tidak menimpa Allah. Allah selalu terjaga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi dia apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang man artinya apa? Siapa yang dzalladzi artinya yang yashfa'u memberi syafaat. Syafa'a yashfa'u artinya memberi syafaat, menolong ya. Masdarnya syafa'atun, pertolongan. Indahu di sisi Allah illa bi'izni, kecuali dengan izinnya. Idnun itu izin, bahasa Indonesianya izin. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu dia mengetahui ma baina aydihim, apa yang di antara tangan-tangan mereka. Maksudnya ini terjemahnya, ini aydihim terjemahnya itu amamahum. Allah tahu apa yang ada di depan mereka. Ma amamahum wa ma khalfahum, dan apa yang khalfa itu waro'a, artinya apa? Di belakang. Apa yang di depan mereka dan di belakang mereka Allah tahu. Jadi ilmunya tidak terbatas. Kalau kita terbatas. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala, dan tidak yuhitun mereka, ada tanda merekanya ya wawunun, mereka tidak meliputi bi syai'in dengan sesuatu, dengan sedikit pun, min ilmihi dari ilmunya Allah. Kita makhluk-makhluk tidak bisa menangkap sedikit pun dari ilmunya Allah. Ya, Allah seperti apa kita nggak tahu. Nah, kita serahkan kepada Allah. Tidak perlu kita membayangkan, oh Allah itu seperti dewa. Na'udzubillah, tidak boleh. Oh besarnya itu oh seperti langit gede, nggak perlu. Tidak perlu, karena tidak boleh membayangkan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah di dalam ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Itu perintah Rasulullah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Dan mereka tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah. Illa bima syaa. Kecuali dengan apa yang syaa, dia kehendaki. Syaa dhamirnya apa?
Iya, kecuali yang Allah kehendaki. Allah kasih ilmu. Ilmu kita sangat sedikit. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wasi'a artinya apa? Luas atau meliputi. Kursiyuhu, kursinya Allah, singgasananya Allah. Meliputi apa? As-samawati wal ardo, langit-langit dan bumi. Wala ya'uduhu, dan tidak memberatkan dia. Memberatkan Allah. Apa yang memberatkan? Yang tidak memberatkan, hifdzuhuma, penjagaan keduanya, penjagaan langit dan bumi. Hifdzu itu masdar dari apa? Hafidha. Hafidha yahfadhu hifdzan. Tidak berat bagi Allah penjagaan keduanya. Wa huwal aliyul azim, dan dia maha ali, tinggi, al azim, maha besar gitu. Nah, ini surat ayat Al-Kursi. Oke, sekali lagi ayat 256. La ikraha fid din. Qad tabayyanar rusdu minal ghayyi. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqadis, kalau disambung faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, ya, la fisama laha wallahu sami'un alimun. La artinya apa? La tidak, tapi di sini artinya tiada. Ya, ini namanya la linafyil jinsi. La kalau setelahnya ada isim akhirannya fathah, berarti la-nya artinya tidak. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. La raiba fihi, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau ada la, setelahnya ada kata akhirannya fathah, berarti itu la artinya tiada. Ya, karena la terkadang artinya tiada, terkadang artinya tidak. La ikroha, ikroha artinya apa? Paksaan, dari kata akroha yukrihu, ya, akroha yukrihu. Masdarnya ikrohan, ikroh, paksaan. La ikroha, tidak ada paksaan fit dini, di dalam ad-din. Din apa artinya din? Agama, ya. Fit dini wad dunya wal akhirah, di dalam agama, dunia dan akhirat. Fit din, din itu agama. Dinul Islam, agama Islam. La ikraha fit din, artinya apa? Tidak ada paksaan di dalam agama. Artinya apa? Islam itu tidak perlu kalau untuk menyuruh orang masuk Islam, tidak perlu dibunuh, tidak perlu diperangi. Itu. Adapun Rasulullah memerangi orang-orang kafir itu karena dalam rangka membela diri. Rasulullah tidak menyerang mereka kecuali ketika Rasulullah terancam. Kalau tidak menyerang, Rasulullah yang diserang. Islam akan habis seperti itu. Nah, Assalamualaikum Ustaz, sudah mulai ya Ustaz? Kemudian ya, Rasulullah dalam rangka membela diri, bukan ujuk-ujuk kemudian langsung diserang, enggak seperti itu. Buktinya di Indonesia Islam tersebar tidak dengan perang, tetapi dengan perdagangan. Para pedagang dari Arab, dari India, Gujarat datang bermuamalah, akhirnya berdakwah dan kita masuk Islam tanpa harus dipaksa dengan perang.
La ikraha fiddin. Artinya apa? Tidak ada paksaan di dalam agama. Qad, sungguh, tabayyana. Tabayyun itu apa? Tabayyun itu mencari kejelasan, mengkonfirmasi. Ini benar nggak beritanya? Nah, tabayyana itu artinya jelas, telah jelas. Apa yang telah jelas? Ar-rusdu. Rosyada, sama seperti huda, petunjuk. Rosyid itu orang yang dapat petunjuk. Rosyid, ya. Kalau mursyid orang yang menunjukkan, mursyid. Nah, kalau rosyada, kalau arus petunjuk, sudah jelas petunjuk. Nah, petunjuk itu sudah jelas. Minal ghayyi, dari al-ghayy. Ghayy itu dolalah, kesesatan. Walad dolin. Dolin artinya apa? Orang-orang yang sesat. Ghayy itu sama seperti dolalah. Sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Sudah nggak perlu dipaksa-paksa dipaksa pakai senjata. Ayo kamu beriman. Enggak. Karena apa? Cukup dikasih pemahaman. Orang itu kalau dikasih pemahaman seperti ini, insya Allah akan beriman, akan sadar Islam seperti ini. Kita tidak perlu memaksa mereka untuk masuk Islam, tetapi tunjukkanlah keindahan Islam. Ya, saya punya teman pernah kuliah di Inggris. Beliau itu melihat masjid-masjid di sana itu imam-imamnya dan para penceramahnya itu selalu mengedepankan kepada para jamaahnya agar bagaimana menunjukkan ajaran-ajaran Islam yang ramah, yang damai dan santun. Ini. Kenapa? Karena di seluruh dunia Islam digambarkan adalah agama yang penuh dengan kekerasan, agama yang penuh dengan perang, agama yang penuh dengan terorisme. Nah, di Eropa ya, mereka para imam-imam kita itu selalu berceramah mengedepankan tema-temanya adalah bagaimana Islam itu agama yang ramah, agama yang indah, agama yang damai, tidak sama seperti apa? Seperti yang digambar-gambarkan di media. Islam itu suka perang, suka ngebom, suka teroris dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai kaum muslimin ini semua dari kita masing-masing mengemban amanah bagaimana memperlihatkan Islam adalah agama yang ramah, tamah, sehingga orang non muslim melihat Islam itu nggak takut. Nah, akhirnya masuk Islam. Akhirnya di Inggris sana kaum musliminnya sudah sangat banyak sekali ya. Prosentasinya selalu naik setiap tahunnya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya apa? Sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Sudah jelas sekali, Al-Qur'annya sudah jelas, hadisnya sudah jelas. Faman, maka barang siapa, yakfur, kafir atau mengingkari, dari kata apa? Kafaro yakfuru. Nah, ini tasrifnya. Kafaro sudah mengingkari, yakfuru sedang mengingkari. Ukfur ingkarilah, la takfur jangan. Nah, ini fi'il mudhari'nya yakfuru. Maka barang siapa yang mengingkari bitaghut, dengan taghut itu apa? Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu namanya apa? Taghut, ya. Fir'aun itu taghut. Kemudian berhala itu taghut. Kemudian batu itu taghut. Pohon itu yang disembah oleh orang-orang. Api itu taghut. Nah, siapa yang mengingkari semuanya itu, yang jadi tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan selain Allah, wa yu'min, dan dia beriman. Ada awalan ya, berarti dia mengingkari tauhid dan dia beriman billah, dengan Allah, faqad, maka sungguh istamsaka,
Istamsaka itu memegang, dari kata masaka. Masaka itu memegang, ya. Makanya ada istilah imsak. Imsak itu menahan, ya. Imsak itu menahan diri dari makan dan minum, gitu. Jadi sekitar 10 menit sebelum azan ditahan. Karena apa? Hati-hati saja. Walaupun sebenarnya masih boleh makan, tetapi apa? Hati-hati, takutnya dia sedang makan, pamaman azan. Ya, jadi apa? Batal puasanya. Jadi 10 menit, sekitar 10 menit sebelum azan itu berhenti dulu. Siap-siap untuk masuk ke puasa. Gitu. Istamsaka artinya apa? Menahan atau memegang di sini. Artinya di sini pasnya memegang. Faqad istamsaka, maka sungguh dia telah memegang. Ya, domirnya dia. Istamsaka yastamsiku. Istamsaka dia telah memegang bil urwah. Urwah artinya apa? Tali. Al-wusqa, yang kuat. Wusqa itu artinya kuat. Dari kata wasaqo. Wasaqo wasiq. Maka dia telah memegang dengan tali yang sangat kuat. Ya, karena tidak ada tali yang kuat selain agama Islam, selain ajaran-ajaran Islam. Kita mau nyari akidah ajaran selain Islam, itu semuanya akidahnya itu kropos, runtuh semuanya, tidak kuat semuanya. Hanya ajaran Islam lah yang kuat, yang kokoh, penuh dengan bukti-bukti, dalil-dalil, itu ajaran Islam. Ini. Jadi kalau kita beriman dengan Allah, memeluk Islam, maka kita seolah-olah telah memegang tali yang sangat kuat. Tali inilah yang akan menyelamatkan kita dari neraka. La. Ini setelah la ada kata yang akhirannya fathah. La infisoma. Infisom itu artinya putus atau terputus, keterputusan. Masdar dari infasoma yanfasimu. Infisoman. Tidak ada terputus, tidak ada keterputusan. Laha, baginya, bagi tali tersebut. Artinya tali yang tidak akan pernah putus. Ya, karena tali Islam. Lang fisoma laha, tidak ada putus baginya, tidak ada putus baginya. Wallahu, dan Allah sami'un, maha. Sami'a artinya apa? Mendengar. Sami'un maha mendengar. Dari kata sami'a. Ini sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu kata benda menunjukkan pelaku, subjek, tapi dilebih-lebihkan. Maknanya itu jauh lebih dari biasanya. Dari polanya itu fa'ilun. Fa'ilun. Asalnya fa'ala jadi fa'ilun. Sama'a jadi sami'un, atau sami'a jadi sami'un. Jadi sami'a mendengar. Kalau sami'un maha mendengar. Alimun, maha mengetahui. Dari kata apa? Alima. Alima alimun, maha mengetahui. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mengetahui, mendengar dan maha mengetahui. Coba dari awal. La ikraha fid din. Artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Semuanya sudah jelas, sudah Rasulullah sampaikan. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah, maka barang siapa kafir kepada taghut, mengingkari kepada taghut sebagai Tuhan, wa yu'min billah, dan beriman
kepada Allah sebagai Tuhan, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang, istamsaka, dia telah berpegang, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat. Wasaqo itu wasik, kuat ya, wasik, siqah. La infisama laha, tidak ada infisam, keterputusan, laha, baginya, bagi tali tadi. Tali itu tidak ada kata putus, tidak ada kata putus bagi tali tersebut. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya.